Ada songgok bocil laki-laki yang bernama Lauren Kevler. Di sini, dia sedang mengumpulkan sumbangan bersama dengan teman-temannya di jalan. Lauren sendiri merupakan seorang anak yang masih berusia 14 tahun. Dia tumbuh di lingkungan bourgeois daerah Prancis gitulah. Di tahun 1950 merupakan perang Indochina pertama. Bahkan Prancis juga terlibat dalam perang tersebut. Waktu Lauren beserta teman-temannya sedang mengumpulkan sumbangan, yaitu untuk para tentara negara Prancis, Lauren sangat menyukai musik jazz dan juga merupakan siswa yang sangat baik, yang selalu menerima nilai tertinggi di kelasnya, dan dia sangat menentang perang Indochina pertama. Meskipun dia mencintai musik jazz dan juga masih memiliki rekaman lama musik jazz, dia memberitahu temannya bahwa ia sangat menginginkan rekaman jazz yang baru. Tapi untung sekarang dia tidak memiliki uang untuk membeli kaset rekaman musik jazz yang baru. Lauren bersama teman-temannya kemudian pergi ke toko alat musik, lalu mereka mencoba untuk mencuri salah satu rekaman. Dengan dibantu temannya yang mengalihkan pandangan pemilik toko dengan meminta sumbangan. Setelah dari sana, Lauren pun pulang, yang tentunya, "Hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin." Balik lagi dengan saya Faizura Hots yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Pakai roket sampai roblai, dompet macet, tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap aku ini sampah, tapi jangan lupa sampah itu apa, bisa didaur ulang. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Hamilin kamu. Waktu nyampe di rumah, kita diperkenalkan dengan keluarga Lauren. Ada ayah, ibu, dan kedua kakak laki-lakinya. Ayahnya Lauren merupakan seorang genealogi yang sangat kaya. Ia bernama Charles dan dia merupakan sosok ayah yang tidak penyayang atau bahkan mengabaikan anak-anaknya. Sedangkan sang ibu yang bernama Clara, dia merupakan keturunan Italia yang penuh dengan kasih sayang. Lauren bahkan patuh dan sangat mendengarkan perkataan ibunya. Sedangkan saudara-saudaranya Lauren yaitu Thomas dan Mark, mereka adalah remaja yang sangat usil dan terkenal nakal. Bahkan mereka juga suka mengerjai ibu mereka dan juga sering mengganggunya. Seperti yang kita lihat, bahwa Thomas dan Mark masuk ke dalam kamar ibunya untuk mencuri uang dari tas ibunya. Thomas mendapatkan uang dari tas, sementara Mark, dia mengawasi di pintu. Namun di tengah itu, tiba-tiba ibu mereka masuk dan menangkap mereka berdua. Clara mencoba untuk mengambil uang dari anaknya itu, tapi dia malah berlari di sekitaran meja. Kemudian Lauren membantu Clara untuk merebut uang dari kakaknya itu dan memberikannya kembali kepada ibunya. Clara sangat mengkhawatirkan citra anaknya, namun sang anak juga takut akan kehilangan reputasinya jika tidak mempunyai uang ketika dengan teman-temannya. Di malam harinya ketika makan malam bersama sekeluarga, di sini Charles membahas politik yang tidak dimengerti keluarganya. Terlihat Lauren tidak makan makanan favoritnya yang telah dihidangkan. Clara pun menegur Lauren untuk segera makan. Bahkan, Lauren dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak lapar dan menyuruh ayah dan ibunya untuk berhenti memperlakukannya seperti anak kecil. Lauren dengan kesal meninggalkan meja makan. Akan tetapi, Clara berhasil membujuk Lauren untuk kembali. Malam harinya, ketika Lauren sedang di kamarnya, Thomas dan Mark mendatangi Lauren untuk mengusili adiknya tersebut, yaitu dengan menyuruh Lauren untuk melepaskan pakaiannya, lalu menunjukkan dan membandingkan ukuran itunya mereka masing-masing. Namun seorang pembantu rumah tangga memergoki aksi perbuatan mereka bertiga, dan keesokan harinya, Lauren terlambat untuk pergi ke sekolah. Ketika sang guru bertanya kepada Lauren tentang masuknya yang terlambat, di sini Lauren bohong bahwa ia sedang membantu orang buta untuk menyeberang jalan, dan itulah sebabnya dia terlambat. Setelah kelas usai, Lauren dan temannya yang hendak jalan menuju pulang. Di saat itu dia melihat ibunya di dalam mobil dengan seorang pria lain. Lauren mengerti bahwa ibunya pasti sedang berselingkuh dengan kembarannya Lauren. Dia pun pergi ke klinik ayahnya untuk melaporkan tentang hal itu. Akan tetapi sang ayah sedang sibuk dan tak ingin mendengarkan apa yang akan diberitahukan oleh anaknya. Setibanya Lauren di rumah, ia mengerahkan kekesalannya kepada pakaian yang ia robek. Kemudian di meja makan, kita melihat paman dan anggota keluarga. Di saat itu Clara datang terlambat untuk makan bersama. Ibunya beralasan terlambat karena arlojinya ketinggalan. Namun Lauren mengetahui bahwa itu hanyalah alasan ibunya saja. Karena Lauren sudah mengetahui dari mana saja ibunya pergi, Lauren sangat marah kepada ibunya.
Meskipun Clara telah berbicara dengan baik kepada Lauren, namun dia tetap bersikap dingin terhadap Clara. Kemudian di keesokan harinya, Lauren menghadap seorang pendeta di sekolahnya. Ia ingin mengakui kesalahannya. Di sini, Lauren mengaku bahwa ia telah mencuri rekaman, merokok, berbohong kepada orang tuanya, dan telah melakukan banyak hal buruk lainnya. Kemudian pendeta mengatakan bahwa jika Lauren terus melakukan hal itu lagi, Tuhan akan marah kepadanya dan akan mengabaikan semua berkah dari Tuhan. Ketika Lauren telah kembali ke rumah, di sana ia melihat saudara-saudaranya yang sedang makan siang. Lauren pun ikut bergabung dengan mereka. Kemudian Lauren mendapatkan kabar bahwa orang tua mereka telah pergi ke suatu tempat dan akan pergi selama sehari. Menggunakan kesempatan tersebut, Thomas dan Mark akan mengadakan sebuah pesta dansa di rumah mereka, lalu mengundang semua teman-temannya. Di saat pesta, Lauren terlihat sedang duduk sendirian dan di saat itulah seorang gadis menghampiri dan duduk di dekatnya. Gadis tersebut mencoba menggoda Lauren lalu menciumnya. Namun Lauren tidak memiliki pengalaman. Kemudian Lauren mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara untuk mencium seorang wanita. Kemudian gadis tersebut mencoba untuk mengajari Lauren. Tapi Lauren merasa jijik dengan hal itu. Mereka tetap mencoba kembali untuk melakukannya. Akan tetapi kali ini pembantu rumah tangga mereka datang lalu menghancurkan pestanya. Di keesokan harinya ketika Lauren di kelas, yang dimana sang guru membagikan beberapa tes untuk para siswa, di sini Lauren berhasil meraih nilai tertinggi seperti biasa. Ketika sekolah telah usai, waktu di rumah Lauren melihat bahwa kedua orang tuanya telah kembali. Saudara laki-laki Lauren mengobrol dengan orang tua mereka dan setelah itu, orang tuanya pergi ke kamar. Kakak laki-laki Laura meyakinkan adiknya itu untuk datang ke rumah teman bersamanya dan mereka ingin Lauren untuk melepaskan keperjakaannya. Kemudian mereka semua pergi ke suatu tempat dan memesan seorang yaitu untuk Lauren tentunya. Dan nama wanita tersebut ada Vereda. Dan setelahnya kita melihat bahwa Lauren dan Vereda telah berada di sebuah ruangan yang mencoba dalam proses untuk mendapatkan servis yang mantap. Namun di tengah itu, kedua kakaknya datang ke sana dalam keadaan mabuk dan juga malah mengacaukan situasi. Lauren yang sudah berada di puncak, dia sangat marah kepada kedua kakaknya. Keesokan paginya, Lauren sedang mengamasi barang-barangnya untuk perjalanan camp sekolah. Dan di tempat tersebut, Lauren sedang menikmati waktunya. Akan tetapi, dia malah terkena demam berdarah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter menasihatinya agar beristirahat selama beberapa hari. Lauren pun harus berbaring di tempat tidur dan dirawat oleh ibunya dan juga pembantu mereka. Suatu hari ketika Clara bermain kartu dengan anaknya, tiba-tiba Clara menyadari bahwa dia harus pergi ke suatu tempat dan Clara bergegas keluar dari kamar meninggalkan Lauren. Ketika Clara sudah meninggalkan rumah, Lauren bangkit dan melihat ke arah luar jendela, yaitu untuk melihat apakah ibunya bertemu dengan seorang pria yang sama pada waktu itu. Akan tetapi Lauren masih tidak mau memberitahu kepada siapapun tentang hal ini. Di hari berikutnya, Lauren dengan gurunya yang datang ke rumah, yaitu untuk tetap memberikan materi pelajaran sekolah kepada Lauren, terlihat bahwa sosok ayah Lauren adalah pria yang cukup begitu baiklah. Soalnya, dia sangat mementingkan pendidikan sang anak dan karena Lauren yang sakit, dia tidak bisa pergi ke sekolah. Jadi gurunya yang datang mengajarinya di rumah. Ketika itu Clara datang ke sana. Charles memberitahu Clara bahwa meskipun anaknya sakit, Lauren telah menunjukkan kebaikan dan kemajuan dalam studinya. Mendengar hal itu, Clara menjadi ikut bahagia. Ayahnya mengatakan kepada Clara bahwa Lauren sekarang telah tumbuh menjadi dewasa dan dia bukan lagi anak-anak. Jadi mereka sekarang harus melakukannya sebagai orang dewasa. Di sisi lain, Lauren yang tengah berada di dalam mobil bersama kedua orang tuanya, mereka membawa Lauren ke sanatorium. Yang sebenarnya kondisi Lauren tidak menunjukkan perbaikan apapun. Lauren dibawa ke sanatorium agar bisa dirawat di sana. Lalu ibu Lauren berencana untuk tinggal bersamanya di tempat itu dan ketika mereka sampai, staf menunjukkan kepada mereka sebuah apartemen yang akan mereka tempati yang hanya memiliki satu kamar tidur saja. Clara sedikit khawatir akan hal itu karena Lauren harus membutuhkan satu tempat tidur. Namun mengingat hal itu, hotel ini benar-benar penuh dan tidak ada kamar tambahan yang tersedia. Karena hal ini, dia sekarang harus menyesuaikan dirinya dengan satu kamar bersama anaknya. Di hari berikutnya,
Perawatan Lauren dimulai pada malam yang sama, ketika Lauren dan ibunya berada di sebuah pesta. Kita melihat Lauren yang mengobrol dengan beberapa gadis, dan di sisi lain, ibunya sedang mengobrol dengan seorang anak laki-laki yang bernama Hubbard. Lauren pun melihat ibunya yang sedang mengobrol dengan anak laki-laki tersebut, dan Lauren merasa tidak senang karena Hubbard berusaha membuat ibunya terkesan. Setelah pesta selesai, ketika Lauren berada di ruangan ibunya, Clara berbicara kepada Lauren perihal Hubbard. Lauren menjadi kesal dan marah. Kemudian, Clara pun bercanda mengatakan kepadanya, dan mengapa Lauren harus bertingkah seperti Lauren adalah seorang suami. Pada hari berikutnya, ketika Lauren pergi untuk perawatan di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Helen, dan dia mengundangnya untuk bertemu di sebuah taman. Helen pun setuju untuk bertemu dengannya, dan kita melihat bahwa keduanya sedang berjalan di sebuah taman dan mengobrol. Setelah itu, Lauren membawa Helen ke kamarnya. Lauren ingin Helen mendengarkan sebuah rekaman musik jazz. Setelah memutar musik tersebut, mereka berdua duduk di tempat tidur. Di sana dia mencoba merayu Helen. Akan tetapi, Helen mengatakan bahwa dia terlalu muda dan kita tidak boleh melakukan hal semua ini. Tout à l'heure. Di suatu hari, Lauren berada di apartemennya. Ketika ibunya sedang mandi, Lauren berkeliaran di apartemen dan tidak sengaja melihat ibunya, lalu mencoba mengintip Clara di bak mandi. Akan tetapi, ibunya menangkap basah Lauren, kemudian memarahi Lauren yang telah mengintipnya yang sedang mandi. Setelah beberapa waktu, ibunya kembali dengan membawa makanan dan duduk melihat sedih Lauren di tempat tidur. Ibunya menjelaskan kepada Lauren bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Dan Clara juga memberitahu bahwa dia harus pergi selama beberapa hari karena ada sesuatu yang mendesak. Sebagai seorang anak yang kesal kepada ibunya, tanggapan Lauren mengatakan bahwa Clara bebas pergi kemanapun yang ia mau. Bahkan, Laura mengatakan bahwa ia tidak masalah dengan kepergian ibunya karena ia juga akan pergi ke suatu tempat bersama Helen. Kemudian Lauren, Helen, dan beberapa temannya yang lainnya, mereka pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Namun karena tidak ada cukup ruang lagi di dalam mobil, Lauren pun terpaksa harus memutuskan untuk tidak pergi, dan akhirnya ditinggal kembali dan membatalkan semua rencananya. Lauren hanya menikmati kesendiriannya dan duduk di sebuah taman, yang kemudian kembali lagi ke apartemennya. Ketika dia kembali, Lauren mendengar suara pria yang datang dari kamar. Lauren menyadari bahwa ini adalah pria yang sama ketika ibunya berselingkuh. Alih-alih bereaksi terhadap ibunya, namun Lauren tampak bodoh amat dengan itu semua, dan malah mendengarkan musik kesukaannya. Lauren berbaring dengan sembari menutup mata. Beberapa waktu kemudian, ibunya keluar dan melihat Lauren yang telah berada di tempat tidur. Dia berpikir bahwa Lauren sedang tertidur lelap. Dengan cepat, Clara memberitahu pacarnya, yaitu untuk bersiap-siap pergi. Akan tetapi, Lauren tidak tidur dan dia mendengarkan hal itu semua. Ibunya bersiap-siap dan juga diam-diam meletakkan sebuah surat di meja. Dan selepas itu, Clara pergi dengan kekasih selingkuhannya. Kemudian Lauren pun bangun dan duduk di tempat tidur, lalu membaca surat Clara yang telah ia tulis. Di sini, Clara berpesan bahwa ia pergi ke suatu tempat selama 2 hari untuk menghadiri beberapa pekerjaan mendesak. Di keesokan harinya, Lauren menghadiri sebuah pesta, yang dimana di sana ia melihat Helen sedang menari dengan seorang gadis yang bernama Dapin. Lauren pun menghampiri mereka berdua. Lalu, Lauren menggantikan posisi Dapin dan mulai berdansa dengan Helen. Bahkan, Lauren juga sudah berani menyentuhnya di tempat yang tidak pantas. Di sini Helen merasa terganggu oleh sikap Lauren dan dengan kesal Helen pun pergi. Setelah itu, Lauren yang berada di apartemen, ia sedang membaca sebuah buku. Waktu Clara kembali yang menulis dalam surat bahwa dia akan pergi selama 2 hari, akan tetapi dia malah kembali hanya dalam 1 hari. Lauren kaget melihat kedatangan ibunya, akan tetapi sang ibu tidak berbicara kepadanya. Dan diam-diam pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi dia pergi ke tempat tidur dan berbaring lalu mulai menangis. Lauren bertanya, "Mengapa ibu menangis?" Clara memberitahu Lauren bahwa dia telah putus dengan pacarnya. Di sini Lauren mencoba menghibur Clara, lalu mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pacar yang lebih baik daripada dia. Saat itulah Clara mengatakan bahwa mereka tidak boleh membicarakan hal-hal seperti itu. Namun Lauren mengatakan bahwa selain menjadi seorang ibu, Clara juga dianggap sebagai teman oleh Lauren, dan karena hal tersebut, mereka dapat berbagai hal satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, mereka berdua pun mulai berbicara banyak dengan sangat terbuka. Mereka mulai menikmati kebersamaan satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama. Pada malam harinya, ada acara Bastille di sanatorium. Hari Bastille sendiri adalah hari nasional Prancis yang dirayakan pada tanggal 14 Juli. Setiap tahunnya ada banyak orang yang mengadakan pesta. Lauren dan ibunya juga ikut hadir.
Mereka menari bersama, sedangkan Clara mengkonsumsi terlalu banyak alkohol. Karena hal itu, Lauren mengantar ibunya untuk kembali ke apartemen karena minum berat. Di sini Clara sangat mabuk dan meminta Lauren untuk melepas pakaiannya. Kemudian Lauren mendengarkan dan dia langsung melepas semua pakaian Clara. Bahkan, Lauren juga melakukan gituan dengan ibunya sendiri. Karena mereka berdua menikmatinya, Clara tidak bisa menghentikan hal tersebut dan membiarkan anaknya melakukan hal itu. Mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah tidak benar, dan ibu Lauren mengatakan bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang hal tersebut. Clara juga mengatakan kepadanya, setelah ini tindakan tersebut tidak akan pernah terulang lagi. Akan tetapi, mereka tidak boleh melihat ke belakang dengan penyesalan tersebut. Di sini Lauren setuju dengan perkataan sang ibu, dan malam berikutnya dia pergi ke kamar Helen. Tujuan Lauren datang ke sana adalah ingin meminta Helen untuk gituan dengannya. Akan tetapi, Helen menolak hal tersebut dan mengatakan kepada Lauren untuk pergi dari sana. Kemudian Lauren pergi ke kamar. Davin dan Lauren, di sana mereka menjadi sangat akrab satu sama lain, bahkan menghabiskan malam bersama. Di keesokan paginya mereka terbangun. Tiba-tiba ibu Davin mengetuk pintu kamar, dan Lauren pun bangun. Dengan cepat Lauren mengambil sepatunya lalu pergi dari pintu lainnya. Ketika Lauren kembali ke apartemen, dia melihat bahwa saudara laki-laki dan ayahnya telah tiba di apartemennya. Seketika Lauren merasa takut, karena dia berpikiran bahwa ibunya telah memberitahu semua yang terjadi antara mereka berdua. Akan tetapi, ayah dan saudara laki-laki Lauren tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dan bahkan mereka juga tertawa ketika melihat sepatu di tangan Lauren dan mengolok-oloknya, yang dalam artian sang ibu tidak memberitahu siapapun, lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.